Ketika berbicara keriting, memang kita terkadang merasa kesulitan untuk mengatasinya ketika itu sudah menyerang. Seperti kita tahu bahwa penyebab keriting itu adalah kutu trip, apis, tungau kalau dari sisi hama. Kemudian dan pemupukan dilakukan sangat sederhana dan tidak menggunakan macam-macam obat ataupun pupuk. Sebelum saya bahas itu, mari kita evaluasi dulu tentang bagaimana postur tanaman cabai rawit Ori 212 yang saat ini persis berumur 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih berada di lokasi kebun Pak Haji Udin. Kalau kita lihat seluas ini kurang lebih 10.000 tanaman yang tahap 1. Yang ditanam adalah cabai rawit Ori 212. Sengaja saya berbicara sendiri, maksudnya ingin mereview dan mengevaluasi dari apa yang dilakukan oleh Kang Lis sebagai penanggung jawab kebun. Apa masalahnya? Sebagaimana sudah saya posting di video sebelumnya, perawatan, kemudian dan pemupukan dilakukan sangat sederhana dan tidak menggunakan macam-macam obat ataupun pupuk. Sebelum saya bahas itu, mari kita evaluasi dulu tentang bagaimana postur tanaman cabai rawit Ori 212 yang saat ini persis berumur 2 bulan. Artinya bahwa tanaman ini sudah memasuki fase generatif. Kita perhatikan di sini, pertumbuhan hampir rata-rata cukup subur dan yang lebih luar biasa, tanpa potong pucuk karena tidak ada pruning tunas bawah. Ini tunas itu rata-rata minimal ada 6 batang dan pertumbuhan sangat subur. Sekarang sudah mulai menghasilkan bunga. Dan lokasi ini selalu kita upload setiap 2 minggu sebagaimana video-video yang sudah kita upload. Saya hanya ingin memperjelas pada kesempatan sekarang. Ada sesuatu yang berbeda bahwa pada periode penanaman sekarang, kita lihat di sini, penggunaan mulsa itu dibelah di tengah, seperti yang sudah kita posting juga, dan banyak yang artinya berkomentar maksud dan tujuan daripada mulsa dibelah ini. Ternyata dari perkembangan yang ada memang lumayan efektif, walaupun baru setengah perjalanan. Yang lebih aneh, dan saya agak sedikit bingung, ketika kita bicara tanam cabai, tentu terutama di fase vegetatif adalah masalah keriting. Masalah keriting adalah sesuatu yang pasti terjadi dan itu sangat mengganggu ketika kita menanam cabai. Di sini, alhamdulillah, hampir saya kontrol dari petak ke petak, nanti kita keliling jalan, nyaris tidak ada yang terkena keriting. Dan yang lebih aneh lagi apa? Insektisida yang digunakan hanya dari itu ke itu. Tidak pernah ada penambahan dan tidak pernah berubah. Latar belakangnya adalah pengalaman penanaman pertama cabai kaliber. Ketika berumur 2 minggu terkena keriting semua. Sehingga ada yang memberitahu ke Kang Lis bahwa menggunakan abamectin yang merek Abasel dengan insektisida upload, ternyata dari keriting itu sembuh total. Dan cabai kaliber saat itu panen cukup banyak seperti yang videonya udah saya posting sebelum penanaman sekarang. Ketika berbicara keriting, memang kita terkadang merasa kesulitan untuk mengatasinya ketika itu sudah menyerang. Seperti kita tahu bahwa penyebab keriting itu adalah kutu trip, apis, tungau kalau dari sisi hama, belum faktor lain. Namun yang saya membingungkan,
mungkin bertolak dengan teori yang selama ini saya sampaikan, bahwa penggunaan abamectin itu harus di rolling, kemudian penggunaan insektisida itu diusahakan di rolling dengan berbagai macam bahan aktif. Di sini hanya menggunakan 2 insektisida, yaitu Abasel dan Upload. Dari minggu ke minggu itu yang diaplikasikan. 2 insektisida, dan yang lebih luar biasa, sampai hari ini fungisida yang digunakan hanya antrakol setiap penyepraian, sebagaimana videonya sudah saya posting. Jadi setiap penyepraian itu gabungan antara Abasel, Upload, antrakol, ditambah pupuk kalsium, kemudian ada hormon hantu kalau tidak salah ya Mas Dika. Ya, hormon hantu. Dengan perekat, cuma itu. Itu yang dari minggu ke minggu selalu Satu lagi itu dispraykan. gandasil, Pak. Satu lagi pupuk daun gandasil. Jadi tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang aneh. Dan insektisida dan fungisida itu hanya 3. Abasel, Upload, dan antrakol. Inilah hasilnya. Terkadang saya suka menjelaskan jauh-jauh dengan segala teori, tapi kadang kalau saya berbicara dengan Kang Lis dan melihat fakta di lapangan, disitulah saya suka menyadari bahwa terkadang teori tidak seperti apa yang kita lihat di lapangan. Untuk itu, mungkin teman-teman yang harus kita sadari bahwa setiap lokasi, setiap petani punya teknis tersendiri. Ini buat saya sangat luar biasa. Melihat tanaman tumbuh subur dengan perawatan yang sederhana, yang tentu ke masalah biaya pun akan semakin irit. Tidak ada penambahan macam-macam, namun kita bisa melihat bagaimana suburnya tanaman ini. Walaupun sekarang baru memasuki fase generatif, hasilnya ditentukan kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Sekarang tanaman baru menghasilkan bunga seperti ini. Jadi itu dari sisi perawatan, kesederhanaan beliau melakukan perawatan. Ketika saya tanya, kenapa tidak pernah berubah atau penambahan? Jawabnya singkat. Kang Lis selalu menjawab, kalau dengan menggunakan itu masih efektif, kenapa enggak? Kenapa harus repot-repot menambahkan yang lain? Dan itu jawaban yang sering saya dengar dari beliau. Yang kedua, dari sisi pemupukan, seperti biasa aplikasi kocor dengan tajuk. Tajuk itu nanti pupuk dimasukkan di sela-sela ini dari mulsa yang dibelah. Tapi paling sering adalah kocor dengan melalui ke lubang tanam langsung. Dan penggunaan pupuk pun tidak pernah berubah. 1 Ponska, 2 NPK 16 yang merek tawon, ketiga itu TSP, kemudian ketika fase generatif seperti ini, baru ditambahkan dengan yang namanya KCL. Tambahan lain adalah EM4 disatukan dengan pupuk-pupuk yang dicairkan dan dilarutkan tadi. Ada yang komen bahwa EM4 masa disatukan dengan pupuk. Saya pernah baca referensi, memang itu bisa. Kalaupun ada yang berbeda pendapat, tidak ada masalah. Saya hanya menjelaskan dengan sejujurnya apa yang dilakukan oleh Kang Lis. Barangkali ada sesuatu yang bisa kita tiru. Bagaimana cara sederhana beliau melakukan perawatan tanaman. Jadi betul-betul terutama saya terkagum-kagum dengan masalah keriting yang selalu menghantui, mengganggu para petani cabai di lapangan. Tapi di sini tanaman sangat bersih dengan hanya menggunakan insektisida itu. Ini adalah petakan yang pertama. Nanti kita lihat yang petakan yang kedua. Sama. Nanti kita lurus sampai petakan ketiga. Jadi memang ketika kita berpendapat dalam budidaya tanaman, tapi yang lebih penting adalah bagaimana fakta hasil di lapangan. Nah, ini adalah petakan yang kedua. Hampir semuanya sama. Pertumbuhannya serempak, seragam. Dan yang lebih membuat kagum saya, hampir rata-rata jumlah batang itu minimal 6 dan batangnya besar-besar semua seperti ini. Tidak ada yang di pruning kecuali tunas yang tumbuh kerdil. Nah, ini yang petakan kedua. Dan sebentar lagi
Tahap kedua yang 10.000 tanaman akan beliau lakukan pindah tanam. Jadi setelah ini berumur 2 bulan lebih, ketika tanaman ini berbuah, yang untuk tahap 2 sudah disiapkan. Kembali ke aplikasi pestisida dan pupuk yang digunakan dengan sederhanaan itu, mungkin pemirsa punya pendapat, punya saran, atau punya pertanyaan. Silahkan tulis di komen. Karena memang apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang sebenarnya yang beliau lakukan, walaupun ini baru separuh perjalanan. Jadi tidak menggunakan bermacam-macam insektisida, apalagi fungisida, tapi ternyata tanaman sampai hari ini masih tumbuh sehat dan tumbuh dengan normal, bahkan di atas rata-rata yang saya lihat di kebun-kebun yang lain. Adapun masalah air di sini, sering banyak yang menanyakan bahwa air di sini hanya untuk memudahkan penyiraman. Setelah dilakukan penyiraman, air ini dibuang dan nanti diisi lagi dengan menggunakan mesin Alkon, diambil dari kali. Ini petakan yang kedua. Kemudian kita masuk sekarang ke petakan yang ketiga. Ini masih sama. Sangat luar biasa pertumbuhannya, pemirsa. Ini petakan yang ketiga. Ini ketika di video pertama kita posting, bibitnya tuh tinggi kurus karena sudah tua dan sisa daun hanya 2-3 biji. Tapi sekarang sudah tumbuh normal dan sehat seperti ini. Untuk melihat seberapa tingkat keseragaman dan masalah keriting itu ada atau tidak. Sedangkan ini petakan keempat, paling terakhir pindah tanam, jadi banyak yang masih agak kecil. Sedangkan ini adalah petak yang kelima. Pertumbuhan sangat luar biasa. Jadi di umur 2 bulan ini, kalau saya coba ini dengan tangan seperti ini besarannya. Dan ini kalau dibiarkan tidak diikat di bagian batang ini, pohon itu sudah sangat lebar ke samping. Nah, tapi maksud video ini, saya tidak hanya ingin memamerkan kebun Pak Haji Udin dengan segala kelebihan-kelebihannya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ketika berbicara pertanian, jangan terlalu bicara benar salah. Kalau sesuatu kita gunakan dan kita aplikasikan, hasilnya baik di lapangan, kenapa tidak? Semoga apa yang saya sampaikan ini, semoga apa yang saya gambarkan ini untuk membuat kita semangat bahwa ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi fakta hasil di lapangan yang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Pada akhirnya, tentunya saya berdoa semoga di kebun Pak Haji Udin ini akan sukses seperti ketika menanam cabai rawit kaliber. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini sekecil apapun ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.